Paham sampai sini dulu? Oke. Nah, sekarang beliau menjelaskan kalau enggak hafal Al-Fatihah. Wah, ini bagi orang Islam sepertinya sedikit. Yang Islam dari kecil sepertinya enggak mungkin lah enggak hafal Al-Fatihah. Wong tetangga saya aja non muslim waktu di Jogja itu anak kecil usia 7-8 tahun hafal Al-Fatihah. Nasrani. Hebat enggak tuh? Apalagi yang Islam dari kecil. Tapi kalau ada orang baru masuk Islam, dia tidak pernah belajar Al-Fatihah. Masuk Islam jam 11:30 siang, bersyahadat. Jam 11:30 siang. 20 menit lagi zuhur masuk. Gak sempat dia belajar Al-Fatihah. Lah ketika dia sholat zuhur pertama, tidak bisa baca Al-Fatihah. Gimana solusinya? Fa in ajaza an qiraatil Fatihah qara'a sab'a ayatin min ghairiha minal Qur'an. Kalau dia tidak bisa baca Al-Fatihah, enggak hafal, maka dia membaca 7 ayat lain dari Al-Qur'an. 7 ayat. Al-Fatihah aja enggak hafal. Apalagi 7 ayat yang lain. Mungkin dia sering mendengar orang baca kulhu, mungkin. Al-Fatihah gak hafal, Al-Baqarah hafal, ajib. Mungkin dia hafal trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, mungkin hafal. Atau Al-Ikhlas saja hafal mungkin karena sering mendengar pas tarawih orang bacanya kulhu terus, ya benar? Iya. Kalau dia tidak hafal Al-Fatihah, tapi dia hafal ayat lain selain Al-Fatihah, wajib dia baca itu. Dengan syarat harus jumlahnya 7 ayat. Syaratnya harus 2. Jumlahnya 7 ayat, seperti ayat Al-Fatihah kan 7 ya. Dan jumlah hurufnya juga sama dengan huruf Al-Fatihah, yaitu 155 huruf atau 156 huruf secara dhon. Al-Ikhlas berapa ayat Al-Ikhlas? 3 ya? 4? 3 atau 4? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau dia hafal Al-Ikhlas, tidak hafal Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas 4 ayat. Nah, terus apa? Kan baru 4 Ustaz. Ulangi lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, biar pas 7 ayat. Dan secara dhon dikira-kira, nggak harus sampai yakin, kira-kira hurufnya sudah sampai huruf Al-Fatihah 155 huruf kalau dibaca Maliki Yaumiddin, atau kalau dibaca Maliki Yaum panjang ma-nya 156 huruf. Tapi kan tadi kita bilang Al-Fatihah aja nggak hafal, apalagi surat lain. Dan di sini ayatnya nggak mesti harus urut. Boleh dia 1 ayat misalnya di surat Al-A'la, 1 ayat di Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Al-Ma'un, 1 ayat di Atin, 1 ayat di boleh. Boleh terpisah-pisah. Tidak wajib harus urut ayatnya, tidak wajib. Boleh terpisah-pisah. Wa ishtaratu an takuna hurufuha qadra hurufil Fatihah walau dhanna. Syarat yang kedua tadi, dia secara dhan kemungkinan besar sudah sampai huruf Al-Fatihah. Karena ada kaidah fikih yang berbunyi innal badal lahu hukmul mubdal. Sesungguhnya badal, pengganti, itu dihukumi sama dengan yang diganti. Karena kita mau mengganti Al-Fatihah, Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat dan hurufnya 155 atau 156 huruf, maka pengganti Al-Fatihah harus 7 ayat kalau dia membaca ayat lain, dan hurufnya juga 156 huruf. Baik, Ustadz, tadi sudah kita sampaikan Al-Fatihah yang nggak hafal apalagi surat lain. Maka dia baca apa? Fa in ajaza an qiraati syai'in minal Qur'an.
dia nggak hafal satupun ayat dalam Quran, baru mu'allaf. Dia misalnya orang bule, Prancis, orang Amerika ya, sama sekali awam sama Islam, terus masuk Islam, dia tidak punya modal hafalan apapun. Mau baca apa dia dalam sholat? Maka ata bisa ba'ati anwa'in minadz dzikr. Maka dia membaca 7 macam zikir. Apa zikir yang 7 itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, masya Allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun. 7. Tat gimana mau hafal? Oh, dia baru masuk Islam, udah hafal belas. Zikir apalagi zikir? Gak tahu dia. Tapi ini urutannya ya, disebutkan sama beliau. Kalau nggak bisa baca Al-Fatihah, baca surat, ayat lain dari Al-Fatihah. Yang kedua, baca zikir. Syaratnya harus 7 model zikir. Karena Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat. Dan hurufnya juga mencapai huruf Al-Fatihah. Berapa tadi Al-Fatihah hurufnya? 155 atau 156. Falyazid ma tablughu bihi qadraha walau bitakririha wa kadzikri ad-du'a. Kalau dia cuman hafal 4 zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini baru 4, belum cukup 7. Terus gimana? Ulangi lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. 7. Dan kalau merasa masih kurang, Allahu akbar, kurang huruf, diulang. Tidak masalah. Ya, diulang, tidak masalah. Dan begitu pula seperti zikir adalah doa. Maka kalau dia nggak hafal zikir, nggak hafal ayat, hafal doa, maka dia dalam sholat sebagai mengganti Al-Fatihah, dia membaca doa. Doa-doa yang sifatnya ukhrawi, doa akhirat. Bukan doa dunia seperti minta mobil, minta istri, minta duit. Nah, itu doa duniawi. Tapi doanya akhirat. Apa doa akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan seterusnya. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Baca doa dengan 7 model doa. Dan juga harus sama hurufnya dengan huruf Al-Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Paham tuh? Ini gimana mau zikir doa mau gimana doa tadi dia nggak paham doa. Doanya nggak bisa bahasa Arab lagi ya. Taunya doa cuman doa 1, doa makan doang. Atau doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau cuman 1 tahu doa, cuman 1 doa itu yang tahu dia. Doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ulangi itu 7 kali. Ulangi 7 kali. Karena dia nggak ada yang hafal selain doa itu. Zikir nggak hafal, ayat nggak hafal. Taunya doa cuman bismika Allahumma ahya bismika amut masalan. Maka doalah. Itu kan doa akhirat, apa tentang akhirat, mengingat kematian. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Ya, jangan tidur pula pas lagi sholat ya. Nah, kalau tadi nggak bisa membaca ayat, nggak bisa membaca zikir dan doa, geser yang ketiga. Apa? Kalau dia hafal cuman sebagian Al-Fatihah, nggak hafal yang lain. Seperti misal dia hanya hafal 3 ayat saja, 3 ayat di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, sisanya sampai walad dolin nggak hafal. Terus biar
Kalau cuman dia hafal 3 itu aja, ya diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, itu aja yang dia ulang berkali-kali sampai 7 ayat. Kalau bisa dia mix dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pas 7. Boleh enggak begitu? Boleh. Dapat. Pakai apa, Pak? Ya, betul, sahih. Ini yang seperti tadi, mendapati imam sedang ruku, ini pendapat Syafi'i dan jumhur ulama. Alias mayoritas ulama, ketika kita mendapati ruku imam dan tumakninah, maka dia mendapati 1 rakaat. Dan memang ada pendapat sebagian ulama lain, dan ini pendapat minoritas, mengatakan kalau sudah ruku imam, kita ikut ruku tapi tidak mendapat rakaat. Alias ketika imam salam kita wajib berdiri lagi tambah 1 rakaat. Kenapa? Karena tidak mendapati al-Fatihah. Gih, Pak ya? Nah, tapi yang masyhur itu yang jumhur ulama termasuk Syafi'iyah, mendapati ruku itu disebut mendapatkan 1 rakaat. Tapi ingat, harus mendapati rukunya imam dan kita tumakninah. Nggak boleh begini nih. Imam ruku nih, kita baru begini, Allahu Akbar. Terus pas gini, Allah gitu. Itu kita nggak sempat tumakninah sebentar. Itu imam sudah begini, kita baru kurang setengah detik gitu. Imam udah ruku, Allahu Akbar. Itu nggak dapat. Dan jangan buru-buru ya, kayak mana itu, udah ruku langsung lari, Allahu Akbar, gak berdiri dulu. Itu dia tidak melakukan rukun pertama dalam fi'il, yaitu berdiri. Baik. Nah, lihat, kalau dia lihat ataf bihi fi mahallihi, dia membaca Al-Fatihah. Kalau dia hafal 3 ayat pertama, baca 3 ayat pertama dulu. Terus boleh dia gabung dengan zikir. Tapi Ustaz, dia hafalnya cuman ayat terakhir. Apa itu ayat terakhir? Itu gak ayat, Pak, itu gak masuk ayat. Dia ayatnya apa dia hafal? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuman 2 ayat terakhir. Maka jangan dia baca itu dulu. Tapi baca zikir dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kamu hafal yang mana ayatnya? Hafal 3 pertama atau hafal akhir atau tengah-tengah? Hafalnya apa cuman? Ihdinas siratal mustaqim itu tak. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Cuman hafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim enggak hafal. Jadi cuma tengah-tengah. Maka sama, baca zikir di awal, tengahnya baca Al-Fatihah, di akhir baca zikir lagi. Tapi kalau cuma hafal ya cuma 3 ayat tadi dan enggak hafal yang lain, maka itu yang diulang-ulang sampai 7 sampai berjumlah 7 ayat Al-Fatihah. Tadi contohnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dah, itu tok. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ulang 3 kali. Kira-kira sudah sampai sejumlah huruf Al-Fatihah. Wa bi badalil baqi in ahsana syai'an minadz dzikir. Ya tadi boleh dia di mix dengan zikir.
Kalau dia ada hafal zikir. Wa illa, kalau dia tidak hafal zikir, hanya hafal Al-Fatihah tiga ayat saja, karrarahu hatta yablugha qadral Fatihah walau dhannan. Maka dia ulang-ulang saja ayat yang tadi meskipun secara dhann. Ustaz, dia cuman hafal bismillah tok. Bismillahirrahmanirrahim. Gak hafal yang lain. Gimana caranya berarti? Bismillah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Apa 7 kali? Loh, dia cuma hafal itu doang. Apa Pak? Karena Allah berfirman apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuan. Kamu hafal itu satu tok, ya sudah itu ulang-ulang sampai 7 kali. Dan kira-kira sudah sampai sejumlah huruf Al-Fatihah. Ustaz, dia orang awam tulen, nggak tahu Al-Fatihah, bahasa Arab gak bisa, apalagi baca Quran, zikir nggak tahu, ayat apapun nggak tahu. Dia mau sholat, terus baca apa? Nggak mungkin baca jampi-jampi, nggak mungkin. Maka dia wajib berdiri saja selama kira-kira waktu membaca Al-Fatihah. Wajib berdiri. Terus lainnya hafalan sama sekali blast. Apa namanya? Blank. Gak tahu apapun. Baru betul-betul masuk Islam, awam banget. Sudah. Allahu Akbar. Takbir bisa dia. Takbir kan gampang ya. Atau dia gak hafal takbir juga tadi kan. Apa tadi? Allah is the great. Dia bisa bahasa Inggris. Allah is the great gitu. Diam. Kira-kira kamu baca Al-Fatihah secara normal berapa lama? Semenit. Hanya semenit. Bacanya yang benar, yang tajwid, yang standar, jangan cepet-cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Secara tajwid standarnya berapa? Baca Al-Fatihah semenit ya. Kita anggap semenit. Wajib dia berdiri semenit. Wajib berdiri semenit. Gak baca apa-apa, diem baik. Tak masalah. Terus dia baru ruku. Baru apa? Baru ruku. Masya Allah. Ini apa yang kamu dapat di sini Mas Faidah? Setelah kemarin kita bahas, kalau nggak bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring, terlentang, dan dengan kolbu. Terus di sini nggak bisa Al-Fatihah, bisa dengan baca ayat atau zikir atau doa atau berdiri doang tanpa membaca apapun. Apa yang kamu bisa ambil di sini hikmahnya? Islam itu memudahkan hambanya. Jadi jangan sampai ada alasan gak mau sholat. Itu. Gak mau sholat kenapa? Gak bisa baca Al-Fatihah. Ada solusinya. Gak bisa berdiri. Ada solusinya. Sudah kita sampaikan kemarin, sholat tidak gugur bagi seorang muslim yang mukallaf kecuali kalau dia hilang akal. Seperti gila atau pingsan. Baik. Walil Fatihah syurutun satati, dan nanti Syekh menyebutkan syarat-syarat membaca Al-Fatihah itu ada sekitar 12 syarat. Ya, akan dibahas di halaman-halaman berikutnya. 2. Rukun kelima. Ruku'. Al-ma'na. Annal khamisa min arkanis shalah ar-ruku'. Rukun yang kelima adalah ruku'. Wahia lughatan al-inhina. Apa itu inhina? Merundukkan badan. Dan secara makna syar'i an yanhaniya bilal inkhinas. Bilal inkhinas
bihaitsu tanalu yaqinan rahatahu rukbatayhi. Wa inhinas ma'nahu an yuta'ti'a ajizatahu wa yarfa' ra'sahu wa yuqaddima sadrahu falau fa'alahu dzalika 'amidan 'aliman batalat salatuhu au jahilan au nasiyan fala. Ruku. Nah, saya harus praktek. Ruku itu kan tadi secara bahasa merundukkan badan dari kita berdiri ke bawah, itu ruku secara bahasa. Secara istilah ruku itu merundukkan badan sebatas tangan kita ini. Ini apa namanya? Apa ini? Yang kamu telungkupkan tertutup gini, apa namanya? Telapak tangan kamu ini itu bisa memegang lutut secara yakin. Itu minimal ruku. Gimana bentuknya? Kalau kira-kira telapak tangan kamu ini bisa megang lutut, ini sudah disebut ruku minimal. Meskipun tidak simetris, apa namanya? Tidak datar. Yang penting tangan kamu, telapak ini bisa megang lutut secara yakin. Nah, kayak gini bisa nggak pegang tangan? Bisa nggak? Oh bisa. Maka kalaupun kamu tidak menyentuh lutut, begini seperti terikat misalnya tangannya, atau begini. Yang penting yakin tangan ini bisa menyentuh lutut. Ini ruku sudah ruku yang sah secara minimal. Tapi kalau mau yang sempurna ya begini, yang apa ya 90 derajat. Ruku. Yang punggungnya itu rata, kalau diletakkan botol atau gelas tidak jatuh. Tapi yang penting yakin bisa megang lutut. Nah, yakin bisa megang lutut. Nah, kayak begini itu sudah sah rukunya. Tapi kalau begini gimana? Bagi yang mampu ya, kalau yang sudah sakit pinggangnya ya. Yang mampu begini. Allahu Akbar. Dia kalau sudah pegang lutut bisa nggak begini? Nggak nyampe. Nggak bisa. Lah, tanpa inhinas, dia bisa megang lutut tanpa inhinas. Apa itu inhinas? Lututnya dimajuin, badannya dinaikkan, busuk. Meskipun begini kan bisa megang lutut nih, bisa megang lutut, tapi ini inhinas namanya. Ini tidak sah rukuknya. Wadih. Apa? Ya, yang penting yakin bisa megang lutut, maka itu sudah disebut minimal ruku. Begini. Gitu. Tidak masalah. Yang penting bisa kakinya lurus. Untuk pegang. Kalau mau yang sempurna ya badannya apa? Lurus, itu sempurna. Ya, tidak masalah. Yang penting telapak tangan kita bisa megang lutut. Nah, seperti ini, itu sudah disebut ruku. Karena apa? Karena minimal ruku bisa megang lutut secara yakin. Kalau mau sempurna ya diturunkan lagi sampai membentuk sudut 90 derajat. 60 Pak. Bener gak Pak? Belum. Siku. Ya, sudut siku. Itu bagi orang yang berdiri. Kalau ruku, orang yang duduk bagaimana? Sudah kita contohkan kemarin. Ruku bagi orang yang sholatnya duduk. Kalau begini dia ruku. Kita begini. Ruku. Allahu Akbar. Begini, ruku. Jidatnya sejajar dengan di depan lutut sedikit. Sini. Ini minimal ruku kalau orang yang sholatnya duduk. Allah. Kalau sujud sejajar dengan tempat sujud. Ini tempat sujud nih. Nanti pas ke sini, pas dia sujud, Allahu Akbar. Lebih rendah ya. Maka tidak sah orang yang sholatnya duduknya gini sujudnya.
Allahu Akbar. Nah ini ke sini, bukan ke sini. Paham? Jadi harus agak ke depan dikit, yaitu di depan lutut. Nah sini. Allahu Akbar. Kalau sujud, Allahu Akbar. Nah, ini tempat sujud. Jelas? Wahai santri, jelas? Ini perlu ya, supaya kamu kalau besok mengalami hal yang demikian, sholatnya sambil duduk di opnam atau bagaimana, kamu ngerti cara sholat yang benar dengan tata cara yang benar. Kalau dia tadi rukunya dengan inkhinas, yang tadi kakinya ditekuk terus badannya membusung begitu, sengaja dan tahu itu tidak boleh, maka sholatnya batal. Tapi kalau dia melakukannya karena tidak sengaja, lupa atau nggak tahu ilmunya, maka tidak batal. Wa yajibu alaihi an ya'uda ilal qiyam wa yarka' ruku'an kafian. Lah, Ustaz, kalau dia tidak tahu atau lupa kalau inkhinas gak boleh. Terus gimana Ustaz? Apakah dia langsung merubah posisinya, rukunya, atau balik berdiri lagi? Nah, jadi dia rukunya inkhinas begitu. Allahu Akbar. Dan dia lupa. Kalau lupa gimana? Oh, ya gak boleh begini ya. Terus gimana? Apa langsung begini? Atau berdiri lagi? Lalu berdiri lagi, Allahu Akbar. Berdiri lagi. Gak boleh dari inkhinas langsung ruku, gak boleh. Tapi harus berdiri lagi, baru dia ulangi rukunya demikian. Tapi saya gak pernah lihat orang inkhinas ya. Pernah gak lihat orang inkhinas? Gak pernah saya lihat. Gak pernah saya lihat. Sampai sekarang belum pernah saya lihat. Apa? Buntung. Ya, tangannya nggak ada. Terus gimana? Yang mau kamu tanyakan apa? Mana saya bilang tadi, ruku itu ndak mesti harus nempel lutut dengan tangan. Tapi kira-kira kalau bisa megang sah. Jadi kamu kalau begini bisa nyampe nggak? Oh nyampe, maka sah. Bisa tangannya buntung, nggak ada tangan. Ya udah kemana lagi? Pakai kepala ya bisa. Ya sudah dia begini aja. Oh, ini kira-kira saya bisa ruku. Udah begini, tangannya udah nggak ada gimana? Gimana kalau dia nggak punya kepala gimana? Dia nggak sholat, mati berarti. Wala yakfi hawiyul inkhinas. Id min syurutir ruku' alla yaqsida bil hawiyi bil huwi ghairahu. Nah, ruku itu di antara salah satu syarat ruku adalah ketika kita mau ruku itu betul-betul niat mau ruku, bukan yang lain. Ada nggak Pak? Ada nggak orang pas mau ruku tapi niatnya bukan ruku, niatnya apa misalnya? Iya betul Pak, mau sujud. Contoh, dia baca surat As-Sajdah. Dalam surat apa itu sajadah contohnya? Ketika Jumatan ya, ketika hari Jumat itu sesungguhnya membaca surat As-Sajdah. Terus pas dia baca Sajdah, dia mau sujud Sajdah. Tapi pas baru begini Allah, berhenti di ruku dia. Gak jadi dia sujud. Tadi awalnya dia niatnya mau sujud, tapi pas sudah di posisi ruku nggak jadi sujud, dia malah ambil ruku. Kayak gini rukunya nggak sah. Karena ketika dia ruku, dia niatnya untuk sujud. Gimana solusinya? Ruku nggak sah. Kembali berdiri, baru ulangi rukunya. Paham? Ya. Jadi niatnya ketika ruku betul-betul memang ingin ruku, bukan ingin yang lain. Ustadz, dia niatnya ruku plus mau matiin lampu, matiin ampli misalnya, atau mau garuk kakinya gatel. Ya, yang penting ada niat ruku, meskipun ada niat lain tidak masalah. Jadi niat ruku dan niat garuk jempol, mafi muskilah, sah.
Oke. Yang keenam. Waduh, udah bel aja. Yang keenam, as-sadis at-tuma'ninatu fihi. Apa itu tuma'ninah? Sukunun baina harakatain. Yaitu tenang di antara dua gerakan. Itu tuma'ninah, tenang. Apa bahasa Inggrisnya tenang? Calm. Tenang di antara dua gerakan. Wal ma'na anna sadis min arkanis shalah at-tuma'ninah fir ruku' bi an tastaqirra a'dha'ul musalli bihaitsu yanfasilu huwiyuhu ilaihi an raf'ihi. Maknanya adalah tuma'ninah dalam ruku' dengan antastaqirra a'dha'ul musalli, anggota tubuh orang yang sholat tenang, diam, bihaitsu yanfasil, yang mana memisahkan rukuknya dengan i'tidalnya. Dan minimal tuma'ninah adalah sekedar membaca satu kali subhanallah. Itu minimal tuma'ninah. Jadi ketika dia ruku, Allahu akbar, subhanallah, sami'allahu liman hamidah, boleh. Jadi untuk memisah, jadi jelas untuk memisah antara ruku dengan i'tidal. Jadi kalau dia begini, Allahu akbar, Allah langsung gini. Habis ruku langsung i'tidal. Tanpa ada tuma'ninah, itu seperti satu gerakan, tidak ada pemisah. Maka tenang sejenak, Allahu akbar, subhanallah, sami'allahu liman hamidah. Jadi kalau begini, habis berdiri ruku, Allahu akbar, sami'allah. Itu enggak ada tuma'ninahnya itu. Baru belum selesai ruku langsung berdiri lagi. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Mana tuma'ninahnya? Sejenak aja, Allahu akbar, sami'allah. Itu sudah tuma'ninah. Karena minimal tuma'ninah adalah sekedar membaca satu kali apa? Subhanallah. Apa? Iya. Itu paling butuh waktu 2 detik aja. Cukup. Jadi diam 2 detik, 1, 2, dan makanya kita disuruh baca apa dalam ruku, baca apa? Di ruku baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Azim fa'ala. Azim. Bacaan saya lain soalnya. Ketahuan juga baca itu deh. Iya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu bacaan saya. Ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya kan 3 kali dah. Itu untuk supaya kita tuma'ninah, memisahkan antara ruku dengan i'tidal. Nah, kalau itu imam kita pas kita ruku, imam sudah langsung i'tidal, kita terlewat dari dia karena kita lebih lambat bacanya mungkin, kita tetap diam agak 2 detik aja. Sejenak, nggak boleh langsung, karena kalau nggak langsung itu tidak mendapatkan tuma'ninah. Dan sering begitu Pak, benar. Ketika imamnya bacanya cepet-cepet gitu, ya nggak harus. Jadi kita baru selesai, baru begini, imam sudah sampai Allah berpindah. Kita sejenak aja. Yang penting dapat 1 kali membaca subhanallah kira-kira 1 sampai 2 detik cukup. Enggak, kalau cuma sedetik enggak Pak. Jadi kalau dibaca tetap baca bacaan subhanakallahumma rabbana, ketinggalan mesti itu. Jadi kita kejar-kejaran sama imam. Kita tunggu karena imam nunggu kita rukuk, imam sudah sujud. Kalau itu hanya 1 rukun enggak masalah. Tertinggal 1 rukun enggak masalah. Ya, kalau sudah tertinggal 2 rukun itu baru masalah. Jadi kita berdiri, imam sudah sujud. Itu 2 rukun. Ketinggalan rukun ruku dan ketinggalan i'tidal. Jadi ketika kita ruku, imam sudah i'tidal. Ketika kita i'tidal, imam sudah sujud. Makanya tadi membaca bacaan saat ruku dan i'tidal dan sujud itu tidak wajib. Jadi supaya kita tidak kejar-kejaran sama imam, ya udah kita rukunya hanya sekedar ruku minimalis, yaitu sekedar
1 detik atau 2 detik aja supaya kita bisa ngejar imam. Karena mengikuti imam itu wajib. Sedangkan baca ruku itu sunnah. Sunnahnya sunnah ghairu muakkadah lagi. Ah gitu. Oke. Ya. Kita langsung ruku aja. Langsung ruku. Ikut ruku aja. Iya. Betul Pak. Sering begitu Pak ya? Sering begitu, bener. Karena kita tadi pas tasyahud pertengahan tasyahud awal kita ketinggalan. Iya. Dia udah berdiri imamnya, kita baru masih belum selesai tahiyatnya. Udah berdiri pas baru baca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Allahu Akbar. Itu kita ruku saja. Ya, ruku saja. Karena imam sudah ruku karena memang bacaannya cepat. Paham nak? Masih baru datang. Paham ya? Fatih. Oke. Visual, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Apa? Mas Hilmi. Ya. Mensirkan, ya. Ya. Membaca bismillah dalam Al-Fatihah itu wajib. Karena bismillah termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Jadi kalau imamnya mau membaca Al-Fatihah dengan bismillah dengan sir itu boleh. Itu memang khilaf ulama, yang penting dia membaca. Baca enggak dia? Baca. Dan begitu juga di sini kan. Bismillahnya sir kan? Ketika takbir Allahu Akbar, baca iftitah terus baru dikeraskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu yang di Mekah begitu kan? Iya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kamu harus tahu ilmunya ketika jadi imam di masjid. Yang masjidnya itu notabene Nahdliyin. Maka kalau kamu jadi imam, perhatikan, ini imamnya di sini dikeraskan bismillahnya. Maka mau baca bismillahnya kerasan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau imam di sini, boleh kamu sirkan. Bebas. Malah bebas. Iya. Karena itu permasalahan yang tidak ada kaitan dengan pembatal sholat, tidak masalah. Bagus. Syekh Sudes ketika jadi imam di Istiqlal Jumatan, itu rakaat pertama baca bismillah keras, dijahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijaharkan, disirkan bismillahnya. Apakah sah? Jumatannya sah? Sah. Nabi muskilah. Tapi kalau kamu di tempat luar, di kampung-kampung, kadang ada yang agak orang awam tuh tidak paham. Ini imamnya kok Al-Fatihahnya nggak dibaca. Padahal baca, cuman disirkan. Maka kamu harus paham kondisi makmum. Begitu ya Mas ya? Ayo. Jadi itulah dai itu begitu, harus paham kondisi jamaah. Supaya orang pas sholat dia nggak ngedumel. Lagi sholat orang ngedumel, ini imamnya sesat, nggak baca Al-Fatihah. Padahal baca, cuman bacanya disirkan, begitu. Ngebatin, imamnya dosa. Iya, karena membaca ayat itu ada ininya. Kalau sholat subuh panjang nggak masalah, disunahkan. Subuh dan isya itu agak panjang nggak apa-apa. Tapi kalau maghrib itu bacanya pendek-pendek. Ya namanya kisor mufassal seperti aro'aital ladzi atin ina atau ina begitu. Ini bacanya apa? Al-Baqarah setengah juz lah. Udah gitu pas Ramadan lagi, wah ini ngajak berantem ini imam. Iya. Kalau sampai imamnya bacanya kepanjangan dan bikin makmum kesel, apalagi misalnya sholatnya di terminal atau di stasiun. Kereta mau berangkat, imamnya bacanya setengah juz sendiri. Maka makmumnya niat mufaraqah.
Apa niat mufaraqah, niat sholat sendiri, teruskan sendiri, biarin imamnya pas habis salam gak ada makmum, hilang makmumnya. Berarti imam itu harus faqih, harus mengerti kondisi makmum. Ya kalau lagi, iya kalau di stasiun bacanya Al-Baqarah setengah juz, ya, bercanda ente. Orang mau berangkat lagi kan. Nah, itulah pentingnya kamu mengetahui fikih sholat. Kalau besok kamu pulang ke rumah menjadi imam di kampung tempat kamu tinggal, kamu mengerti sholat yang betul dan tidak membuat jamaah ngedumel, ngebatin. Besok-besok, wis imamnya urusah ini aja, ganti. Nah, itu repot nanti. Kamu berdakwah tapi dibenci duluan, kan repot. Ya mana? Begitu saja. Sudah kita ambil 6, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.